Puji Tuhan, shalom. Sukacita pada hari ini dan sejahtera menyertai kita semua pada hari ini di dalam Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam. Dan sebelum kita masuk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, segala kemuliaan, segala hormat, dan segala pujian hanya bagi-Mu. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu dalam perkenan. Kuduskan kami, layakkan kami. Kami rindu masuk lebih dalam hadirat-Mu. Kami rindu masuk lebih dalam kasih-Mu. Inilah persembahan kami. Inilah ucapan syukur kami yang kami menaikkan bagi-Mu pagi hari ini. Karena kami merasakan betapa Engkau Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami merasakan betapa Engkau Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Karena itu layaklah kami pagi hari ini menaikkan korban syukur kami di hadapan-Mu dengan segala apa yang kami miliki, tubuh jiwa roh kami serahkan di hadapan-Mu. Dan kiranya Kau kuduskan kami semua, Kau layakkan kami semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya, amin.
pagi hari kenal diri lebih dekat pada Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat yang bagi Tuhan.
bibir mulut kami akan selalu mengagungkan Engkau seumur hidup kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Dengan salam dan tangan kiri mengatakan, yuk kita memuji Tuhan, yuk kita muliakan Allah kita yang dahsyat. Kita bisa berasal kepada kasih.
Hanya Dia yang layak terima segala puji syukur. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Persiapan hatimu. Hari ini kita ada itu semuanya karena anugerahnya. Karena anugerahnya kau bisa hadir pagi hari ini. Dan karena anugerahnya pagi hari ini kau punya kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
kami bisa bernapas, kami bisa berjalan, semua karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah tidak sekedar dari mulut kami memuji Tuhan, tapi kami menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Bapa memberkati kesetiaan anak Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati pemimpin di tempat ini. Tuhan memberkati domba-domba yang dipercayakan Tuhan. Semua pelayan altar Tuhan memberkati. Urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, dan biarlah firman yang disampaikan hari ini menjadi berkat, bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Terpuji nama Bapa dan nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya jujur aja, bagi saya Utangki sama Pak Andri itu seperti cincin sama bobo saya sendiri. Dan saya bangga sampai sekarang ini saya masih lihat pelayan-pelayan yang kemarin saya jumpai masih ada di sini. Saya kadang-kadang lupa nama ya, ada Bapak Andri, ini dan Bapak. Tahu nggak kita bahwa ketika Tuhan menempatkan kita pada satu tempat, itu selalu Tuhan punya maksud untuk kita berkarya di tempat itu. Saya yakin juga bahwa Ibu Tantri dalam pergumulannya sebagai gembala dan teman-teman staf pelayanan di sini, mereka agak gampang ketika melihat pelayanan ini mengalami naik turun, itu udah gampang. Tapi mereka mau ada di sini karena Tuhan telah memutus mereka. Tuhan telah memutus mereka untuk ada di sini. Nah, orang-orang yang melayani di sini, mereka bukanlah pekerja-pekerja gereja, tapi mereka adalah utusan-utusan yang Tuhan kirim untuk mereka ada di sini. Ini bukan bapak saya sih, tapi saya bangga banget ketika saya melihat bahwa Bu Tantri dengan Bapak masih tetap setia menghandle pelayanan di sini. Bagi saya sesuatu yang luar biasa. Dan puji Tuhan saya melihat jemaat juga semakin bersemangat. Dan hari ini jujur saya katakan, saya merasa pujian penyembahan hari ini berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Honestly, saya mengatakan hari ini minta maaf. Saya menikmati pujian penyembahan, Mas, luar biasa, tambah terus keintiman dengan Tuhan. Dan tugas daripada orang-orang yang ada di altar ini, yang ada di stage ini, adalah bagaimana mereka membuat orang-orang itu terinspirasi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tadi ayat lagu yang kita nyanyikan adalah bukan memuji-Mu selamanya, karena Tuhan telah pelihara. Memuji Tuhan itu gampang Bapak Ibu Saudara. Dan terkadang pujian yang kita naikkan itu hanya sebuah nyanyian. Memuji Tuhan itu secara natural akan terjadi ketika orang melakukan ibadah seperti itu. Tapi Tuhan butuh lebih dari sekedar pujian. Kemarin saya tulis di grup gereja saya bilang ini, pujian adalah deklarasi tentang keberadaan atau sifat-sifat Tuhan. Kalau saya bilang Tantri orang itu baik, saya sedang memuji, dan memang kenyataannya Tantri itu baik. Itu pujian. Nah, kita memuji Tuhan bahwa Tuhan itu dahsyat. Ya benar, Tuhan itu dahsyat, tidak ada salahnya. Kita bilang Tuhan apa? Tuhan yang memelihara, iya benar. Tapi persoalannya datang pada penyembahan. Karena Tuhan itu selalu menginginkan penyembahan.
Tuhan itu suka dengan penyembahan. Walaupun Alkitab bilang bahwa Allah bertakhta di atas pujian umat Israel, Allah hanya bertakhta di sana, tapi Tuhan menarik, Tuhan tertarik dengan penyembahan. Nah, saya kepengen nantinya satu waktu di sini ada kegerakan-kegerakan, mungkin worship night seperti itu, praise and worship night. Jangan ada ibadah-ibadah seperti biasa lagi, dan kalau bisa ada waktu khusus untuk kita datang hanya memuji dan menyembah Tuhan. Hanya memuji dan menyembah Tuhan. Jadi gini, dengan pujian dan penyembahan itu melatih kita untuk berinteraksi masuk dalam house of faith, rumah berkencan dengan Tuhan. Jadikan rumah ini sebagai rumah tempat kita berkencan dengan Tuhan. Amin. Baik, saya mulai masuk foto saya. Terima kasih Bu Kadri, staf pelayanan di sini, semua jemaat yang masih menerima saya untuk berbagi tempat ini. Tadi saya bilang bahwa tempat ini bagi saya seperti rumah saya sendiri. Makanya saya selalu rindu tempat ini. Walaupun beberapa kali berkati hubungi saya nggak bisa datang pelayanan di sini. Tapi percayalah bahwa saya selalu ingat tempat ini, karena tempat ini adalah bagian daripada pemikiran saya dan hati saya. Kalau hati saya ada di sini, pasti pikiran saya ada di sini. Nah, kita bilang begini kan, orang kalau ada hati di sana, pasti pikirannya juga di sana. Oke, pastikanlah Bapak Ibu Saudara bahwa hati saya ada di tempat ini. Kita akan mulai masuk pada khotbah. Tadi belum khotbah, tadi masih cerita-cerita. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang 10 sampai dengan ayat yang 11. Nah, Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-11 dimulai dari ayat 1 itu bagaimana Rasul Paulus yang memuji keberadaan orang-orang Efesus. Jadi nasihat di pasal 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 9 itu adalah nasihat standar. Dia bilang jadilah orang tua yang baik, jadilah anak yang baik, dan seterusnya. Kemudian di ayat 10 dia bilang gini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11 dia katakan gini, kedatangan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, ini poinnya Bapak Ibu Saudara. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di dunia. Dia bilang gini kan, akhirnya saudara-saudara harus pertama kuat di dalam Tuhan. Pertanyaan saya begini, apakah kita saat ini adalah orang-orang yang jumpai kuat di dalam Tuhan? Kita berakar kuat di dalam Tuhan. Ayat berikutnya dia bilang gini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Orang Kristen tidak terlalu tahu tentang how to use the weapon of God. Orang Kristen seringkali kurang pintar mengerti cara menggunakan senjata Allah itu seperti apa. Dia terkadang tak paham cara menggunakan senjata Allah. Buktinya apa? Berkali-kali orang Kristen itu mengalami kegagalan. Berkali-kali orang Kristen itu mengalami jatuh bangun di dalam dosa. Bahkan seringkali orang Kristen itu lebih bodoh dari donkey, dari keledai. Berkali-kali dia jatuh dalam dosa yang sama, kesalahan yang sama. Berkali-kali dia melakukan hal yang sama. Artinya saya mau bilang apa? Ada senjata yang diberikan kepadanya, tapi iblis telah masuk dalam pikirannya, mempengaruhi pikirannya, sehingga tindakan yang dia buat adalah tindakan according by sehingga tindakan yang dia buat adalah tindakan yang mengacu pada pemikiran iblis yang dicangkokkan dalam pikiran. Pergulatan kita, terjemahan asli dalam ini, pergulatan kita bukanlah melawan apa badan, tetapi bukanlah melawan apa sesuatu yang nyata. Pergulatan kita melawan apa konsep berpikir. Nah, dari awal Tuhan telah menetapkan, saya katakan ini, dari awal Tuhan telah menetapkan satu pertandingan, satu permusuhan antara manusia dengan sebuah tubuh. Dari awal Tuhan sudah bilang bahwa Dia akan menetapkan itu sebagai apa permusuhan yang abadi. Sampai dengan kapan? Sampai dengan Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kenapa sampai Paulus dia bilang untuk jemaat Efesus bahwa apa? Pergulatan kamu bukan pergulatan melawan manusia, tapi pergulatan melawan pemikiran, penguasa-penguasa, the spirit of the roh-roh penghulu-penghulu di udara. Tadi malam saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya mau pergi pelayanan di pertemuan barat. Saya bilang Tuhan, biarlah dihimpun saya dengan
urapan Jawa. Tahu urapan Jawa? Urapan nasional. Seringkali saya baca-baca buku mempengaruhi pemikiran saya dan cara berpikir saya. Oke, saya Tuhan orang bisa, saya ingin mengajarkan firman Tuhan, orang bisa pahami dengan gampang, kira-kira seperti itu. Nanti saya akan menggunakan cara yang gampang untuk Bapak Ibu bisa pahami apa yang saya sampaikan. Nah, peperangan kita atau pergulatan kita itu pergulatan melawan pikiran yang dicangkokkan, yang dimasukkan ke dalam pemikiran kita. Tadi saya bilang bahwa dari awal dunia dijadikan, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan telah meletakkan satu permusuhan abadi antara manusia dengan si ular itu. Nanti Bapak Ibu akan paham apa sih yang namanya permusuhan abadi. Saya akan bagikan itu. Dan bukan satu permusuhan abadi yang ada, bahkan saya akan hari ini akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada dua permusuhan abadi yang akan terjadi terus-menerus selama kita masih hidup di dunia ini. Nah, kata bergula dia berbicara tentang ada sebuah kontes antara dua pribadi dan yang satu berusaha untuk melempar keluar yang ada di depannya. Jadi pergulatan kita melawan pemburu-pemburu di udara, dia berbicara tentang ini. Bagaimana kita melempar keluar pemikiran iblis yang coba dimasukkan ke dalam pemikiran kita. Itu adalah perjuangan. Nah, ternyata perjuangan kita belum berakhir ketika kita menjadi orang-orang yang merdeka. Perjuangan kita terus berada. Perjuangan kita akan terus ada dan kita akan melakukan itu. Sampai kapan saya bilang? Sampai dengan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Persoalan dasar yang telah ditetapkan Tuhan untuk manusia ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang 15. Ini sesuatu yang telah Tuhan tetapkan sehingga ketika kita bilang ini, kenapa sih Tuhan izinkan hal ini? Kenapa Tuhan izinkan hal ini harus terjadi? Bukankah lebih gampang kalau ketika ular menggoda Hawa, kemudian Tuhan bilang terkutuklah kau dan selesai? Kenapa sampai Tuhan memberikan hukuman yang begitu berat kepada manusia dan ular? Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-15. Alkitab bilang ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Sorry. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, keturunannya siapa? Keturunannya manusia akan merebutkan kepala ular, dan engkau akan merebutkan tumit daripada keturunan perempuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya coba belajar tentang apa yang dimaksud dengan kepala ular dan tumit daripada perempuan. Permusuhan abadi yang dibangun diberikan Tuhan kepada manusia dan ular adalah ini. Bagaimana manusia merebutkan kepala ular dan bagaimana ular merebutkan tumit daripada manusia. Nah, ini yang akan terjadi terus-menerus di sepanjang hidup kita. Saya katakan sekali lagi, ini akan terjadi terus-menerus di sepanjang hidup kita. Manusia berusaha untuk menginjak kepala ular dan memecahkan kepala ular, dan ular akan merebutkan tumit. Tahu tumit Bapak Ibu Saudara? Tumit bagian sini Bapak Ibu. Ya. Nah, saya coba belajar tentang apa yang dimaksud dengan merebutkan kepala ular. Ternyata begini, ular dari awal dia berusaha untuk mencampurkan pemikirannya, mulai dengan dia bertemu dengan Hawa, bahkan sampai dengan sekarang ini. Makanya Efesus dia bilang, perjuangan kita atau pergulatan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan the spirit of evil, roh-roh kegelapan. Kita sedang berperang melawan apa? Pemikiran-pemikiran yang sedang dicampurkan dalam pemikiran kita. Saya bilang satu hal, orang Kristen terbiasa memuji Tuhan sambil duduk. Orang Kristen terbiasa menyembah Tuhan sambil duduk. Ini paradigma yang sedang dicampurkan dan ini dibiarkan hidup bertahun-tahun. Saya bilang kepada Bapak Ibu Saudara, sampai dengan detik ini banyak gereja-gereja Tuhan yang mereka memuji Tuhan sambil duduk. Mereka menyembah Tuhan sambil duduk di kursi. Banyak banget. Dan ini sesuatu yang telah dicampurkan begitu lama. Dan sepertinya kepala ular itu tidak pernah kita temukan. Sadar nggak
waktu kita mengangkat tangan kepada Tuhan bahwa Dia adalah pribadi yang terhormat? Sadar nggak waktu kita worship, waktu kita menyembah Tuhan, Dia adalah pribadi yang layak disembah. Dan kita dengan sifat arogannya kita tetap duduk sebagai raja yang mengangkat tangan kepada pribadi yang jelas. Saya katakan pribadi yang jelas, kenapa? Kalau kita tahu Yesus itu layak disembah, seharusnya ada sikap hormat yang kita buat kepada Tuhan. Kemarin saya dari Bali ikut sebuah conference. Dia bilang begini, ada semua pembicara, dia bilang begini, orang Kristen terlalu memanjakan diri dengan kenyamanan, sehingga terkadang dia lupa hambanya siapa, Tuhannya siapa. Pak, Bu, kalau Pak Jokowi masuk ke tempat ini, walaupun kita sedang berdoa atau kita sedang duduk, saya yakin bahwa semua kita akan berdiri untuk menyambut dia. Kenapa kita dengan Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, kita bersikap begitu arogan kepada Tuhan? Ini saya bilang bahwa arogansi, kengawuran kita, kesemrawutan, kesamuan kita bersikap kepada Tuhan. Nah, kalau ada sikap-sikap yang seperti ini adalah cara iblis memasukkan pemikirannya ke dalam pemikiran kita. Seolah-olah kita merasa nggak ada yang salah sih. Oh, selama ini kita udah seperti itu. Ya kan? Kita lihat gereja-gereja yang kuno. Bagaimana ketika mereka bernyanyi dan mereka seperti sunyi sekali. Mereka duduk dengan sikap yang sangat hormat, kelihatannya seperti itu. They never give us. Mereka tidak pernah memberikan hatinya dalam bentuk penghormatan yang tulus kepada Tuhan. Saya bilang, Pak, Bu, sadar nggak kita bahwa ketika orang yang terhormat ada di tempat kita, seharusnya sikap yang kita buat adalah sifat yang baik. Maaf saya bicara, Bu Tantri dengan saya cukup baik. Ketika saya datang, Bu Tantri dulu sambut saya. Siapa saya sebenarnya? Saya hanya manusia biasa. Hanya kita punya kedekatan. Bahkan kalau Bu Tantri ke tempat saya waktu saya undang, ya saya juga melakukan hal yang sama. Saya sambut Bu Tantri dengan sangat hormat. Ini kita pada level-level kemanusiaan yang sama. Kita memiliki penghormatan, rasa respect each other, rasa hormat satu dengan yang lain seperti itu. Kenapa ketika Tuhan ada, Tuhan mau datang, kita sebut Tuhan bertata di atas pujian kita mau menyembah Tuhan. Kenapa kita melakukan hal yang seperti itu? Sayangnya gitu, kekanakan banget. Kita akan menaruh hormat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya pastikan. Atau yang kedua, kita telah terintimidasi, telah tercampur dengan baik pemikiran-pemikiran ini dalam pikiran kita. Kamu dua aja kan, yang penting hatimu menyembah. Hati yang menyembah, ekspresinya adalah tindakan. Hati yang menyembah, ekspresinya adalah tindakan. Hati yang taat, ekspresinya adalah tindakan. Menurut kita nggak bisa bilang bahwa kita sedang memuji Tuhan. Kita nggak bisa bilang bahwa kita sedang menyembah Tuhan kalau sikap yang kita tunjukkan tidak menunjukkan hal itu. Pak, Bu, kemarin saya ketemu dengan Pak Arifin, Pak Timotius Arifin. Sejak kita pergi keluar pulau untuk KKR, kemudian lama saya nggak ketemu dengan dia, hampir mungkin 2 minggu. Kemudian kita ketemu. Waktu kita ketemu dengan dia, kenapa 2 mingguan kan? Kemudian istrinya dengan istri saya, mereka berpelukan seperti lama banget nggak ketemu. Padahal baru begitu. Nah, ekspresi hati yang rindu adalah seperti itu. Nah, ekspresi hati yang menyembah adalah bagaimana mereka sujud di hadapan Tuhan. Ekspresi hati yang memuji adalah bagaimana dia mengangkat tangan kepada Tuhan. Kita tidak terbiasa melakukan hal seperti itu. Kita terlalu terhormat sehingga kita lupa siapa kita di hadapan Tuhan. Nah, ini saya bilang bagaimana caranya iblis dia mulai mencampurkan pemikirannya. Makanya Tuhan bilang kepada manusia dan ular, dia bilang ini, kamu manusia, kamu akan merembukan kepala ular. Tugas manusia, permusuhan yang Tuhan berikan kepada manusia dan ular adalah ini. Manusia harus menemukan konsep berpikir iblis dalam kehidupan dunia. Manusia ditugaskan untuk ini, menghancurkan pola berpikir iblis yang coba infiltrasi dalam kehidupan gereja Tuhan. Konsep-konsep yang ditawarkan iblis itu sengaja ditaburkan di dalam gereja. Supaya apa? Gereja mengalami kejatuhan. Mereka adalah orang-orang yang kelihatannya beribadah, tapi mereka sebenarnya sudah menjauh dari Tuhan. Kita lihat Alkitab bilang apa? Ketika waktu dia mengatakan bahwa Tuhan memuji orang-orang yang Efesus,
Tapi Tuhan bilang, aku mencela engkau. Karena apa? Engkau telah menjauh daripada kasih yang mula-mula, kasih yang semula. Nah, orang-orang yang berpikir bahwa ketika kasih mula-mula dia berbicara tentang cinta kita kepada Tuhan. Itu terus dibangun sampai sekarang ini kan? Sampai sekarang ini dibangun. Oh, yang penting kita jaga kasih mula-mula kita. Kasih mula-mula gak pernah padam. Ya, saya bilang, if you never love you, ketika kamu tidak pernah mengasihi saudara, sebenarnya kamu telah kehilangan kasih mula-mula. Ketika Tuhan bilang bahwa Efesus adalah jemaat yang patut dipuji, tapi Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih semula. Kasih yang semula adalah kasih yang diterapkan gereja awal pada waktu itu. Mereka saling berbagi, gadis. Itu adalah kasih yang mula-mula. Kita udah tinggalkan itu. Orang yang dulu di sebelah kiri kanan kita nggak tahu siapa dia bahkan. Kita nggak tahu orang ini adalah hidup dalam perkumpulan apa enggak, kita nggak tahu. Tanya dong sebelah kiri kanan. Tanya lagi dalam perkumpulan enggak? Butuh didoakan. Kita nggak tahu. Kasih yang semula adalah ini. Ketika kasih berbagi satu dengan yang lain, kita selalu berpikir bahwa kasih yang semula adalah cinta kita ketika kita jatuh cinta dengan Tuhan. Saya bilang, pemikiran iblis, kepala iblis kalau tidak dihancurkan, mereka akan masuk terus, bahkan mereka akan merombak pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Iblis akan masuk terus dengan apa? Hamba-hamba Tuhan yang tidak memahami firman Tuhan, dan mereka berbagi tentang sesuatu yang kurang jelas. Itu akan ada terus. Permusuhannya dibangun antara manusia dengan ular. Pertama, manusia harus menghancurkan pemikiran iblis, sehingga pemikiran iblis itu tidak mendapat tempat dalam gereja, pemikiran iblis itu tidak mendapat tempat dalam dunia. Bahkan terlebih lagi, pemikiran iblis itu tidak memasuki dan merusak kehidupan anak-anak Tuhan. Saya bilang buat ibu saudara, ketika pemikiran iblis dicangkokkan dalam pikiran Hawa, maka yang terjadi Hawa jatuh dalam dosa. Tidak sampai di situ, ketika Hawa jatuh dalam dosa, berarti apa? Pemikiran iblis telah tercangkok dalam pemikiran Hawa. Yang terjadi adalah ini, Kain membunuh Habel. Ketika pemikiran iblis itu tercangkok dalam pikiran Bapa, maka yang terjadi anak akan jatuh dalam dosa. Kenapa sampai Kain gampang membunuh Habel? Gara-gara persembahan dan pribadi Kain ditolak sama Tuhan. Iblis sudah bilang kan, sama aku udah benar dengan ibumu. Pemikiranmu sudah saya campurkan dalam pemikiranku. Kamu gampang. Kasihan deh kamu. Kenapa sih kamu yang awal yang mempersembahkan korban, kok Tuhan gak mengindahkan kamu dan persembahan dan korban? Supaya gampang, supaya persembahan diterima dan kamu diterima, kill your brother. Bunuh saudara. Gak ada orang yang lihat kan? Kalian cuma berdua, selesai. Maka kamu akan diindahkan sama Tuhan. Persembahan akan diindahkan oleh Tuhan. Nah, saya bilang itu infiltrasi. Bagaimana caranya iblis memasukkan pemikirannya dalam pemikiran manusia. Dan saya bilang kepada saudara, selalu iblis masuk pada saat orang-orang mengalami kelemahan. Kenapa sampai iblis mau menyerang tumit daripada perempuan dan keturunannya? Tumit adalah fondasi. Fondasi daripada kekristenan adalah firman Tuhan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Iblis berusaha untuk merusak pengertian tentang keberadaan firman Tuhan. Iblis berusaha merusak keberadaan firman Tuhan tentang apa? Kuasa daripada firman Tuhan. 4-5 hari yang lalu waktu saya main sound, kemudian ada seorang sepupu saya dia bilang, saya heran kalian. Dia pribadi yang cukup berkati. Dia bilang, saya heran orang Kristen. Mereka gak paham tentang konsep Bapa dalam kehidupan mereka. Orang Kristen tidak paham tentang konsep Bapa. Oh, keren banget bahasamu. So, explain to me. Jelaskan ke saya. Jelaskan ke saya konsep Bapa yang kamu pahami. Bapa adalah baik. Saya bilang, ya setuju. Bapa baik. Bagaimana mungkin ketika kalian menyebut dia Bapa, tapi kalian menyembah Bapa? Oh, gitu ya. Jadi bagaimana menurut kamu? Karena dia adalah Bapa, dia tidak butuh disembah. Karena dia adalah Bapa, dia akan perhatikan kamu sebagai anak. Walaupun kamu melakukan kesalahan, dia akan terima kamu apa adanya. Sudah iya betul. Walaupun kita salah, Bapa akan terima. Walaupun kita salah, Bapa akan terima kan?
Tapi yang jadi persoalan, bagaimana ketika Alkitab bilang Bapa sedang mencari penyembah-penyembah. Kata yang dipakai Alkitab dalam ini kan, Bapa sedang mencari penyembah-penyembah. Saya bilang gitu sama dia. Saya bilang, kamu tahu nggak doa Bapa kami? Doa Bapa kami dia bilang gini kan, Bapa kami yang di surga. Tapi di akhir pada doa itu dia bilang gini, karena engkau yang punya kerajaan, kemuliaan, kuasa. Karena engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Artinya apa? Bapa yang kita sembah, Bapa yang kita punya di surga, dia adalah raja. Kenapa dia mau menjadi manusia? Saya bilang sama dia. Dia mau menjadi manusia bukan berarti dia melepaskan posisinya sebagai raja. Dia mau menjadi manusia bukan melepaskan posisinya sebagai Allah. Dia mau menjadi manusia supaya dia bisa berhubungan dengan kita. Dia mau menjadi manusia supaya apa? Dia bisa memeluk kita. Bukan berarti ketika dia melepaskan, merendahkan pribadinya, kemudian jabatan Allahnya enggak. Saya bilang ini kan yang sedang ditaburkan, konsep-konsep berpikir iblis yang sedang ditaburkan untuk anak Tuhan. Kamu melakukan dosa aja gak apa-apa, Tuhan juga nggak peduli. Saya bilang Tuhan sampai orang-orang yang kudus. Penyembah dia berbicara tentang orang yang bodoh. Penyembah dia berbicara tentang orang-orang ini yang melepaskan hak tuntutannya kepada Tuhan. Penyembah adalah orang yang ini berserah sebelumnya kepada Tuhan. Penuntutan bagi seorang penyembah itu tidak ada. Nah ini yang saya bilang, orang Kristen mengalami kegagalan sebagai seorang penyembah. Dia berpikir bahwa Bapak nggak butuh itu. Banyak dia orang Kristen setiap hari gereja, dia pernah melayani. Bagaimana ini bisa terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia bilang tidak perlu karena Bapak itu nggak butuh disembah. Dia bilang sama saya ini karena dia saudara saya. Terima Ferdi, kamu pernah menyuruh anakmu menyembah kami? Aku ngomong enggak. Saya nggak pernah suruh anak saya menyembah saya. Tapi saya minta anak saya untuk taat kepada saya. Kamu nggak ngerti kata penyembahan. Kata penyembahan dia berbicara tentang obedience, ketaatan kepada Tuhan. Abraham melakukan tindakan taat itu kita menyebut sebagai penyembahan. Itu adalah penyembahan. Ketaatan adalah bentuk penyembahan kita yang terbaik. Waktu kita melepaskan hak tuntutan kita kepada Tuhan, kita sedang menyembah. Kenapa iblis berusaha untuk merobohkan tumit? Kalau tumit diremukkan, maka fondasi goyah, bangunan ambruk. Bangunan Kristenan itu gampang ambruk ketika fondasinya bongkar. Dan fondasi kita adalah Kristenan. Bagaimana iblis berusaha masuk merubah paradigma kita tentang kebenaran firman Tuhan? Kita mulai mentolerir apa yang kita tulis. Kita mulai negosiasi dengan apa yang kita pahami menurut pemahaman kita sendiri. Bapak itu baik, Bapak itu menerima. Anak yang pergi menjual harta bapaknya, mengambil hartanya, pergi dalam keadaan najis, datang dalam keadaan kotor, Bapak terima. Saya bilang sama dia, iya betul Bapak terima dia. Tapi Bapak nggak izinkan dia masuk ke dalam rumah sebelum dia ganti bajunya menjadi jubah baru. Kita waktu berdosa, waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan terima. Tuhan perlu kita, tapi Tuhan bilang ini ganti bajumu. Kalau kamu pakai baju ini, kamu tidak boleh masuk dalam rumah. Anak yang berdosa, anak yang pergi meninggalkan orang tuanya, pergi berfoya-foya, berdosa dengan perempuan-perempuan nakal di luar. Waktu dia balik dalam keadaan kotor, bapaknya sambut dia. Tapi yang Bapak bilang kepada pelayan-pelayan, siapkan jubah yang terbaik. Kita lupa identitas kita adalah apa yang kita pakai kan? Jubah yang kita pakai menunjukkan dunia siapa kita. Jubah yang kita pakai menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Kenapa sampai Kain tidak diingatkan? Jadi ada dua hal yang terjadi ketika Kain itu merasa sakit hati. Dia tidak diingatkan dan korban persembahannya tidak diingatkan. Dan itu adalah cara di mana iblis main masuk. Mestinya kan ketika Kain itu mengerti baik bahwa oh saya harus bagaimana? Harusnya dia memperbaiki cara dia menyembah Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Seharusnya dia menyelidiki kembali, mengintrospeksi dirinya. Kenapa sampai Tuhan tidak mengindahkan saya? Jangan-jangan sikapku buruk. Dan memang kayak Alkitab bilang, Kain adalah orang yang temperamental.
Kain adalah orang yang temperamental. Tuhan gak suka orang yang temperamental. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, kalau sikap kita, hidup kita, cara berpikir kita penuh dengan temperamental, maka jangan-jangan kita juga Tuhan membuang muka kepada kita. Kita ini orang Kristen seringkali beragama gampang. Tuhan itu gampang, dan gampang. Tuhan baik, tapi Tuhan adalah Bapa, Dia adalah Raja, Dia punya kerajaan. Pernah dengar cerita tentang Esther? Esther waktu dia di tempat tidur di kamar dengan raja. Raja adalah suaminya. Dia bisa berpelukan dengan raja. Minta maaf saya bicara. Dia bisa buka baju raja. Dia bisa berciuman dengan raja. Tapi waktu raja di tahta, Esther mau masuk harus mendapat perkenanan, harus mendapat izin dari raja baru dia boleh masuk. Bapa kita, Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Bapa. Tapi Dia adalah Raja yang punya kedaulatan dan kemuliaan. Iblis berusaha mengambil hari ini, Bapak Ibu Saudara. Fondasi firman Tuhan itu sengaja ditemukan. Ketika itu ditemukan, maka bangunan kekristenan kita akan dengan gampang menjadi hancur. Kata tumit juga dia berbicara tentang posisi yang seringkali kita terpikirkan dengan baik. Kata tumit dia berbicara tentang tempat di mana orang seringkali tidak terlalu memperhatikan. Saudara waktu jalan kan nggak pernah melihat tumit kan? Pernah saudara jalan sambil melihat tumit? Tidak. Kita sering berjalan, mungkin kita melihat cara jalan kita yang lebih baik, dan kita jarang melihat tumit. Oleh karenanya saya bilang, posisi-posisi yang tidak terlihat, yang lemah, itu yang seringkali menjadi incaran iblis. Waktu Tuhan Yesus berpuasa, waktu Tuhan Yesus lapar, kemudian iblis datang dengan tawaran, rubah lapar, batu menjadi roti. Masuk akal kan? Lapar, rubah batu dong jadi roti. Masuk akal. Tapi saya bilang, sekali saja iblis mencangkokkan pikiran ke dalam pikiran kita, maka kita akan menjadi hamba. Kenapa sampai Tuhan Yesus nggak menerima itu? Tuhan Yesus tahu, oke, aku lapar, tapi bukan caranya aku menerima ide ini. Ide yang diberikan iblis itu membuat penundukan kita kepada iblis itu akan berlanjut. Ide yang diberikan iblis pada kita itu membuat ketergantungan kita terhadap ide-ide baru yang iblis akan berikan kepada kita. Rombongan kepala iblis dan pakailah firman Tuhan menjadi fondasi. Maka engkau akan melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan. Itu yang pertama, permusuhan yang pertama antara manusia dan iblis. Tugas manusia apa Bapak Ibu Saudara? Meremukkan kepala iblis. Tugas manusia apa? Melenyapkan konsep berpikir iblis yang ditawarkan kepada gereja Tuhan. Nah, yang kedua, yang seringkali iblis itu tidak suka, dan iblis juga menggunakan pribadi-pribadi yang ada permusuhan antara Amalek dan Israel. Tahu Bapak Ibu Saudara? Amalek dan Israel permusuhan sampai dengan sekarang sudah ada, sampai dengan Amalek selesai. Bangsa Amalek sudah berada. Nah, saya bagikan Bapak Ibu Saudara, kenapa sampai Amalek begitu marah dengan Israel? Ternyata Amalek ini adalah salah satu keturunan daripada Esau. Amalek ini adalah salah satu keturunan dari Esau. Jadi Esau punya beberapa istri dan beberapa anak. Nah, Amalek adalah salah satu di antaranya. Nah, keturunan Amalek yang satu ini yang punya permusuhan yang begitu berdarah-darah, mendarah-darah untuk bangsa Israel. Amalek tidak pernah setia, Amalek tidak pernah aman dan tidak pernah merasa bahagia ketika dia melihat Israel berlari. Waktu Israel keluar dari Mesir, Amalek tahu bahwa Israel telah dijanjikan Tuhan untuk menempatkan tanah perjanjian. Israel akan masuk ke dalam tempat di mana banyak susu, madu dan gandum, banyak kelimpahan di sana. Dan ini membuat Amalek tidak akan pernah diam. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara bahwa seharusnya kita adalah orang-orang yang dipersiapkan masuk ke dalam rencana Tuhan, yaitu apa? Hidup dalam kelimpahan. Tapi ada satu pribadi, the spirit of Amalek itu akan terus menyerang kita. Roh-roh Amalek itu akan terus menyerang kita, supaya apa? Menghalangi kita, paling tidak menunda kita untuk masuk ke tanah perjanjian. Kita lihat, kita Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Oh, ini lebih baik.
Alkitab bilang gini, lalu datanglah orang-orang Amalek dan berperang melawan orang-orang Israel di Gerar. Ini loh, gak ada cerita, tiba-tiba muncul. Tolong, ayat masih ada banget. Lalu datanglah. Terjemahan bahasa aslinya dibilang gini, suddenly they come. Tiba-tiba mereka datang. Tiba-tiba mereka datang. Tahu nggak bahwa seringkali yang terjadi dalam kehidupan anak Tuhan, tiba-tiba pemikiran jahat yang muncul. Lalu datang orang Amalek dan berperang melawan orang-orang Israel di Rafidim. Oke, kemudian ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Nah, saya jelaskan tentang Amalek. Kata Amalek, dia berbicara tentang the people of Epic. Kata Amalek, dia berbicara tentang orang yang suka menjilat. Kata Amalek, dia berbicara tentang ini, orang yang suka bunuh dan menjilat. Itu Amalek, people of Epic. Kemudian kata Amalek, dia berbicara arrogance. Sakar-sakar itu. Nah, Amalek menyerang orang-orang Israel ketika mereka berada di mana? Rafidim. Rafidim dia berbicara tentang the rest place, tempat beristirahat atau rest, beristirahat. Di saat bangsa Israel capek, ya, di saat bangsa Israel capek, kemudian mereka butuh beristirahat. Di saat mereka sedang beristirahat, itu si Amalek datang, arogan itu datang. Saya bilang tadi kan bahwa iblis berusaha untuk memasukkan pemikiran dia ke dalam pemikiran gereja Tuhan. Iblis berusaha mencangkokkan pemikiran dia ke dalam pemikiran manusia. Ketika iblis berhasil mencangkokkan pemikirannya dalam pemikiran manusia, yang terjadi adalah Hawa jatuh dalam dosa. Waktu iblis mencangkokkan pemikirannya di dalam pemikiran Kain, maka Kain membunuh Habel. Waktu iblis berhasil mencangkokkan pemikirannya dalam pemikiran anak-anaknya Nuh, maka anak-anak Nuh mentertawakan bapaknya. Waktu iblis mencangkokkan pemikirannya kepada anak-anak Lot, maka Lot, kedua putri Lot, masuk tidur bersama-sama dengan Lot. Ini caranya iblis. Iblis bilang untuk anak-anaknya Lot begini, kalau kamu tidak tidur dengan bapakmu, maka keturunan tidak ada. Dan mereka sepakat itu. Saya bilang anak-anak Tuhan itu banyak mengalami kejatuhan karena apa? Mereka berpikir bahwa mereka benar. Nah, Amalek juga datang dan menyerang. Amalek Alkitab menyebut mereka sebagai arogan. Arogan itu sakar diri. Kata arogan itu bukan sombong. Kata arogan itu berarti gini, mau-maunya sendiri. Nah, orang Kristen itu kan suka begitu kan? Mau-maunya sendiri, ya udah lah, gua mau gini, gua mau gitu, ngapain juga lu ngatur? Saya pengen begini, ya udah biar saya jalan dengan jalan saya. Nah, ini cara Amalek untuk mulai mencangkokkan kengawurannya sakar PDW pada gereja Tuhan. Gereja Tuhan mengalami kesakaran PDW itu bertahun-tahun. Tadi saya bilang kan, kita sedang memuji Tuhan dan kita dengan posisi itu arogan kan? Kita sedang menyembah Tuhan dan kita duduk. Kita sungkem sama orang tuanya jongkok. Iya kan? Orang Jawa punya tradisi kan? Ketika mereka datang memohon doa kepada orang tua, mereka sungkem. Kemarin waktu kita KKR di luar pulau, saya ceritakan ini Bapak Ibu Saudara. Waktu kita KKR di luar pulau di Maluku, itu kira-kira kita KKR di sebuah lapangan. Dan waktu kita KKR itu kita sadari karena dari awal bahwa kita udah tahu bahwa dia melihat, saya bilang, dia melihat seorang hamba Tuhan datang di alam roh, mempergunakan baju hitam, kemudian di sini ada putihnya. Tahu Pak ya, kalau yang putih-putih di sini itu dari gereja mana? Nah, kemudian tiba-tiba si pendeta ini mulai berubah menjadi tanda segitiga dan satu kakak. Pendeta itu mulai berubah menjadi tanda segitiga dan satu kakak. Kemudian si pendoa ini dia share dengan kita.
Dia bilang saya kok ini loh aku ngomongin begitu. Saya melihat hal ini, saya ya udah kita berdoa aja. Jadi itu KKR pada hari yang ketiga. Hari pertama itu orang banyak, hari kedua orang banyak banget. Hari ketiga itu ada satu denominasi gereja mulai melarang kita nggak boleh, kalian nggak boleh pergi ke sana. Ya udah. Tapi karena mereka udah menikmati KKR hari pertama, hari kedua, makanya hari ketiga juga banyak di antara mereka masih tetap datang. Tapi yang terjadi waktu kita KKR, kita itu mulai diganggu dengan hujan yang mulai pelan-pelan. Jadi hujan itu hujan parsial, datang pergi. Tapi yang luar biasa, ketika orang-orang itu menyembah, ketika mereka memuji Tuhan, mereka tidak beranjak dari posisi walaupun itu hujan. Saya melihat ini, hati mereka betul-betul haus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita ini di sini enak kan? Ada AC-nya di sini enak. Kadang-kadang keenakan itu loh membuat kita menjadi malas. Keenakan itu loh kadang-kadang membuat kita menjadi gini. Ya sudah, kita lakukan begini kok. Tuhan juga tahu. Tapi saya bilang bagi saudara, waktu hujan itu datang dan pergi, hujan itu datang dan pergi, orang-orang itu mulai basah. Mereka mulai basah, tapi tidak ada satupun dari mereka yang berpindah dari tempat itu. Kemudian WL waktu itu kita dengan Ika. Sebenarnya waktu hujan datang dan pergi, karena saya berdiri dulu di depan. Tuhan sudah bilang ke saya, kamu dulu jongkok, sujud. Saya Tuhan, gimana dong, ini kan lapangan. Ini lapangan, kemudian di bawah ini kan pasir dan rumput. Kalau saya jongkok, saya sujud, ini kan kotor semua nanti. Nah ini kan, saya bilang kan, kepala iblis itu harus dihancurkan. Kepala ular itu loh kalau belum dihancurkan, dia mulai apa? Mulai coba memasukkan pemikirannya. Emangnya harga celana berapa sih? Iya kan? Kamu jongkok aja di situ gak apa-apa, nanti pulang cuci lagi gak masalah. Tapi iblis bilang begitu. Menurut saya itu iblis. Itu caranya kepala ular mencangkokkan kepalanya ke dalam kepala kita. Jangan dong. Kamu bodoh. Kamu sujud di situ, kamu dilihat sama orang. Kamu kan orang terhormat. Kalau kamu sujud di situ orang bilang apa nanti? Apa kata dunia? Kayaknya kamu lagi pamer gitu. Itu juga. Saya berusaha untuk menahan diri, untuk tidak jongkok sujud. Tapi Tuhan bicara terus, mulai dong bergerak. Aku ingin kamu taat aja. Nanti setelah kamu taat, aku melakukan sesuatu. Tapi tetap saya menolak itu. Saya bilang gak bisa dong Tuhan. Ini kan tempat ini kan baru bagi saya. Melihat hal begini mereka rasa saya aneh. Ini pendeta gak pernah mereka lihat pendeta sampai seperti itu. Ini ngapain ini pendeta satu ini aneh. Ya kan lagi pamer kali rohani. Nah itu loh kelihatan masuk akal kan. Kelihatannya masuk akal. Jangan pamer kalau beribadah. Kayaknya kamu orang Farisi banget ya kalau kamu seperti itu. Dan saya bilang ya Tuhan, saya gak mau menjadi batu sandungan, saya tetap berdiri. Dan hujan-hujan itu mulai turun terus-menerus. Tapi tiba-tiba WL-nya dia mulai turun dari panggung. Karena panggungnya tinggi, kita pakai panggungnya tinggi banget. Dia mulai turun step pertama. Waktu dia mulai turun, saya bilang Tuhan ampuni aku. Waktu dia mulai turun, saya bilang Tuhan ampuni aku gak tahan. Aku gak tahan, aku telah gagal. Aku telah memasukkan pemikiran yang salah. Saya mulai lihat dia turun step. Mungkin ada 7 atau 8 step kalau saya nggak salah. Dia sampai di bawah dan dia berlutut di hadapan Tuhan. Waktu dia mulai berlutut di hadapan Tuhan, saya lihat hujan itu mulai menipis. Kemudian hujan itu mulai berhenti. Saya bilang Tuhan, saya minta ampun. Saya katakan, ketaatan itu membuat kita menahan yang berani. Makanya Alkitab begini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan pergi. Penundukan itu dia berbicara tentang penyembahan. Penundukan dia berbicara tentang membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Penundukan dia berbicara tentang let the power of God, biarkan kuasa daripada Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amalek datang ketika apa?
bangsa Israel lagi beristirahat. Bangsa Israel lagi beristirahat, kemudian dia datang ke Israel. Ini yang saya bilang, orang Kristen kalau terus beristirahat, maka dia akan menjadi pribadi yang menjadi bulan-bulanan iblis. Dia akan menjadi bulan-bulanan the spirit of Amalek. Roh Amalek itu akan menyerang kita terus. Kita akan menjadi orang-orang yang suka SKPD, datang ke gereja dengan waktu yang kita maunya sendiri, cara mempersembahkan sesuatu pada Tuhan juga semaunya kita sendiri, cara berdoanya kita juga semaunya sendiri, waktunya kita izin dengan Tuhan juga semaunya sendiri. Ini adalah the spirit of Amalek. Ini adalah bagaimana caranya Amalek menyerang bangsa Israel supaya bangsa Israel tidak masuk ke tanah perjanjian. Tapi ada tawaran yang bagus. Alkitab bilang begini, datanglah kepadaku yang lebih lesu. Tadi Rafidi dia berbicara tentang beristirahat. Amalek datang ketika bangsa Israel lagi beristirahat. Normal dong orang harus beristirahat. Tapi Tuhan bilang begini, come to me, datanglah padaku yang lebih lesu dan berbobot. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Datang kepadaku. Kata datanglah kepadaku, dia bilang begini, come to me, recover yourself and take the strength from me. Saya berdoa itu supaya saya terjemahkan. Datang kepadaku supaya kamu mengalami pemulihan dan ambil kekuatannya daripadaku untuk ada dalam hidup. Tuhan bilang gitu kan, datang kepadaku supaya apa? Pribadimu dipulihkan dan kekuatannya daripadaku masuk dalam hidup. Ayat berikutnya dibilang gini kan, pikul aku yang kupasang, seolah-olah itu kepunyaan kita kan. Tapi terjemahan bahasa Inggris yang lebih ini, take my yoke, berarti pikulah kuknya Tuhan. Nah, kata pikulah kuknya Tuhan, dia berbicara lift up your voice, angkatlah suaramu kepada Tuhan. Di saat kita punya beban berat, Tuhan bilang angkat suaramu, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan lihatlah cara Tuhan mengerjakan pertolongan Tuhan. Kita tahu, kita pernah dengar cerita waktu Paulus dan Silas di penjara. Waktu mereka berdua di penjara, mereka tidak menggerutu, mereka capek, tapi mereka biarkan apa? Kuasa Tuhan terjadi. Mereka biarkan apa? Kuknya Tuhan ada dalam diri mereka, dan mereka mengangkat suara kepada Tuhan. Waktu mereka mengangkat suaranya kepada Tuhan, yang terjadi adalah pintu-pintu, bahkan belenggu-belenggu yang mengikat mereka semuanya terlepas. Mungkin kita punya belenggu hari-hari ini, tapi saya bilang untuk Bapak Ibu Saudara, waktu kita angkat suara kepada Tuhan, Tuhan akan melepaskan belenggu-belenggu itu. Amalek punya permusuhan dengan kita, ular punya permusuhan dengan kita, dan itu akan terus terjadi sampai dengan kapan? Saya bilang sampai dengan Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang menerima janji-janji Tuhan, pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang pertama-tama menghancurkan kepala iblis, menghancurkan kepala ular, dan jangan sekalipun membiarkan pemikiran ular itu masuk dalam pemikiran kita. Ketika itu masuk, maka kita sedang merusak jejak kaki, footprint atau teladan atau legacy yang kita berikan hanyalah teladan. Teladan yang dibuat oleh Hawa membuat Kain gampang membunuh adik-adiknya Habel. Kesalahan yang dibuat oleh Hawa membuat Kain gampang membunuh Habel. Perselingkuhan orang tua, dosa orang tua, jangan sampai membuat anak-anak menciplak itu menjadi suatu kebenaran. Sekali lagi saya bilang, bagi kita yang cinta keluarga, bagi kita yang mengasihi keluarga, mengasihi Tuhan, jaga baik-baik sikap kita. Apa yang kita rusak dengan membiarkan iblis melakukan jejak kaki kita, itu membuat anak-anak akan memilih. Footprint jejak kaki kita itu akan diikut oleh anak-anak, diikut oleh orang-orang yang ada dengan kita. Saya punya usaha sederhana untuk saudara. Ada 3 hal yang seringkali menjadi cara iblis. Ada 3 hal yang selalu menjadi cara iblis. Iblis itu berusaha untuk merebut hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Iblis berusaha merebut hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Pertama, kedua, iblis berusaha
merusak karakter baik, karakter ilahi yang Tuhan tahu dalam kehidupan kita. Itu karenanya iblis berusaha menghancurkan tubuh manusia. Dan yang ketiga, iblis berusaha untuk apa? Mengatur mulut-mulut orang-orang untuk menyuarakan kebenaran. Saat-saat seperti ini, banyak nabi dari Tuhan, mereka memutuskan untuk apa? Menutup mulut. Banyak nabi dari Tuhan, mereka putuskan untuk apa? Tidak berani bersuara keras tentang kebenaran. Dan itu terjadi ketika apa? Isabel menguasai Israel. Ada 100 nabi-nabi Israel yang disembunyikan oleh siapa? Umatnya. Yang ada hanya siapa? Elia seorang diri yang berperang melawan Israel. Elia terus menyuarakan kebenaran. Saya bilang, sampai dengan saat ini, the spirit of Isabel itu terus menyerang anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan mengalami ketakutan, tidak menyuarakan kebenaran. Pendeta tidak berani menyuarakan kebenaran secara keras. Karena apa? Takut tidak didengar. Ini waktunya bagi kita. Sampaikan kebenaran. Katakan iya, iya, dan tidak, tidak. Selebihnya daripada itu berasal daripada sejarah. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan dan kita tahu bahwa kita adalah Bapa yang di sorga, pastikan berani mengatakan iya, iya, dan tidak, tidak. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Saya mengundang pemain musik worship. Saya punya sebuah lagu lama dan lagu ini sangat menginspirasi saya. Setiap kali ketika ada banyak pergumulan dalam kehidupan saya suka menyanyikan lagu ini. Ini lagu lama banget dan saya tahu bahwa kita tahu semua lagu. Yesus Tuhan.
Tuhan baik, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan Kau masih berikan kesempatan untuk kami bisa hadir, dapat memuji, menyembah dan memuliakan nama. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Pak Ferdi, berkati pelayanannya, berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam rumah tangganya. Terima kasih Tuhan Yesus dan Kau baik. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kami atas nama Gembala dan pekerja mengucapkan terima kasih kepada Pak Ferdi. Tuhan memberkati. Sangat luar biasa firman-Nya pada pagi hari ini, mengingatkan agar kita semuanya untuk selalu belajar pujian dan penyembahan di dalam hidup kami semua. Terima kasih. Mari kita melihat kata jemaat pada pagi hari ini. Shalom, mari kita ikuti selalu kegiatan-kegiatan selama sepekan di gereja GBI Air Hidup Ministry. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Siapkanlah untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu, ayo ikut ibadah sekolah minggu setiap pukul 8 pagi. Mari memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dan membangun persahabatan di dalam Tuhan. Untuk remaja dan pemuda, kami mengundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah remaja dan pemuda setiap hari Sabtu ketiga jam 6:30 sore di gereja. Mari membangun komunitas rohani dan membangun talenta rohani bersama-sama. Bagi jemaat yang rindu bersama-sama membangun mezbah penyembahan, mari datang di setiap Selasa malam pukul 7 malam dalam ibadah doa malam. Dan untuk kaum wanita, kami mengundang untuk bisa meluangkan waktunya setiap Rabu minggu pertama pukul 6 sore dalam ibadah WBI GBI Air Hidup Ministry. Shalom, shalom, shalom. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai semua jemaat GBI Air Hidup Ministry. Dukung dan doakan. Gereja GBI Air Hidup Ministry mengadakan retreat dari kita dan untuk kita yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 dan 16 September 2024. Tempat Villa Gihon Pacet, kurang lebih 80 km dari Surabaya. Tempatnya sejuk, halamannya luas, ada kolam renangnya. Sesuai slogan dari kita dan untuk kita, maka biaya akan ditanggung bersama bagi yang mengikuti retreat ini. Masih ada waktu bagi jemaat untuk menabung, untuk bisa gabung dalam retreat ini. Tetaplah terhubung, tetaplah setia dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Inilah fakta dan waktu seminggu. Nah, kami ingatkan untuk Bapak Ibu, setiap hari Selasa ada ibadah doa malam. Ayo kita datang bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita untuk dalam ibadah, mari kita pujikan terima kasih.
Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami hari lepas hari. Bahkan pada hari ini ketika kami bersama-sama beribadah, Engkau begitu baik Tuhan. Engkau menjabarkan bagaimana seharusnya pikiran Kristus itu harus ada di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa iblis juga berusaha sekuat tenaga untuk menaruh pikirannya di dalam pikiran kami, jemaat Tuhan. Tetapi pada malam hari ini, Tuhan, Engkau memperangkati kami. Bagaimana supaya kami menolak pikiran iblis itu dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Bahkan lewat pujian dan penyembahan mengagungkan dan meninggikan nama-Mu. Ketaatan kami kepada Engkau, firman yang memperlengkapi hidup kami, yang kami renungkan, kami baca dan kami kerjakan setiap hari, membuat kami kuat di dalam Tuhan kuasa. Mari Allah Roh Kudus, Engkau tolong kami semua, supaya Engkau memberikan kami pengertian akan kebenaran firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Ferdi. Tuhan memberkati apa saja yang dikerjakan, terlebih-lebih ya Tuhan pelayanan beliau yang sampai ke pulau-pulau. Tuhan memberkati supaya terjadi kegerakan ya Tuhan, supaya api Tuhan itu boleh menyala di pulau-pulau yang belum mengalami pembaharuan. Dan kami percaya Tuhan, Kau memberikan kemampuan, kekuatan kepada seluruh tim dari Pak Ferdi untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Berkati apa saja yang dikerjakan oleh Pak Ferdi. Berkati ya Tuhan usaha pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya, berkati jemaatnya, dan mereka menjadi jemaat yang bertumbuh seperti yang Tuhan harapkan di gereja kami ini. Kami percaya lewat kebenaran demi kebenaran yang kami dengar Tuhan, Engkau akan merubah hidup kami. Karena kebenaran itulah yang akan menjadikan kami berubah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Berdoa untuk seluruh kegiatan yang ada di gereja ini. Kami berdoa untuk sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, tunas remaja. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di gereja GBI Hidup Ministry, para pengerja. Persatukan kami ya Tuhan dalam ikatan dan kasih-Mu, supaya kami boleh sehati, sepikir, seroh, sejiwa, saling mengasihi, saling peduli Tuhan. Itu yang kami butuhkan, karena kami tahu ketika Engkau mengikat kami dalam tali kasih-Mu, kami percaya hadiran-Mu ada di tempat ini. Engkau senantiasa memimpin dan membimbing kami. Biar hidup kami adalah hidup yang bergantung pada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga besar dari jemaat Tuhan yang belum mengenal Engkau. Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau lawan, jadikan kami alat di tangan Tuhan, supaya lewat hidup kehidupan kami, supaya lewat perkataan kami, mereka juga boleh mengenal Tuhan Yesus dan mereka boleh Tuhan selamatkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat yang sedang mengalami masalah-masalah di dalam hidup rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, di dalam apa saja yang ada yang sedang mereka alami.
Kami percayakan kepada Tuhan. Kami percaya jika kami setia, jika kami taat kepada Tuhan, jika kami menjadi pelaku-pelaku firman, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya itu untuk menjadikan kami mempunyai iman yang lebih pada Tuhan, memurnikan karakter kami seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, kekuatan ekstra untuk melewati apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, sehingga bersama-sama dengan Tuhan kami boleh keluar menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, yang sakit Engkau jamah, yang Engkau sembuhkan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan yang sakit. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk tetangga-tetangga kami. Tuhan memberkati mereka semua, usaha pekerjaan mereka, sehingga mereka berkecukupan, tidak berkekurangan. Dan satu hari mereka akan melihat bahwa ada Kristus di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan untuk Jawa Timur, khususnya kota Surabaya. Jauhkan dari segala bahaya, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biar kota ini tetap aman, tenteram dan damai, di mana kami boleh terus beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pilkada yang akan datang, biar semuanya berjalan dengan baik, dengan aman, tenteram, tidak ada guncangan apapun, karena Tuhan yang mengatur segala sesuatunya adalah Tuhan yang maha besar. Sekalipun sekarang kami melihat hal-hal yang tidak berkenan, tetapi kami percaya, kami tidak mau melihat, tetapi kami mau melihat Tuhan yang maha besar, yang sanggup menjadikan Indonesia ini aman, tentram dan damai, di mana kami boleh menikmati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, memberkati juga nanti pada bulan Oktober, di mana Pak Jokowi sudah selesai melakukan tugas kewajibannya, biar semuanya juga berjalan dengan aman, tentram dan damai. Kami bersehati berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan yang akan datang. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau yang memilih, pasti Engkau juga ikut campur. Biar Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kepada presiden kami yang akan datang, di dalam menentukan roda pemerintahan ini berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang hidup, yang ada di Indonesia ini, Tuhan yang menguasai Indonesia ini. Apapun yang dibutuhkan di negeri ini Engkau tahu, dan Engkau sendiri juga Tuhan yang akan menolong pemerintahan yang baru ini, supaya mereka berjalan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Ada takut akan Tuhan di seluruh jajaran pemerintahan, bahkan takut akan Tuhan itu ada di seluruh negeri ini, rakyat Indonesia ini. Hormat dan gentar bahwa sesungguhnya Tuhan, hidup kami ini adalah hidup karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak yang ada di surga. Mari jemaat Tuhan berdiri, kita akan menerima doa dari Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di dalam nama putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya akan sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.
Thank